Assalamualaikum, saya Lila Tamara akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemilu pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan untuk masa kepemimpinan Presiden Soeharto, yakni sejak ia diangkat menjadi presiden melalui sidang istimewa MPRS pada tahun 1967 sampai ia mengundurkan diri pada tahun 1998. Masih ingat kan pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955? Nah, pemilu kedua yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 1968. Namun, ketentuan tersebut diubah sejak dilantik Presiden Soeharto mencari legitimasi kekuasaan. Di masa transisi serta bersama DPR menyiapkan dasar untuk pelaksanaan pemilu. Akhirnya terbitlah Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Susduk, MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 1969. Makanya pemilu baru bisa dilaksanakan setelah 4 tahun masa kepemimpinan Pak Harto. Pemilu pertama pada zaman Pak Harto adalah 5 Juli 1971. Peserta dalam pemilu ini diikuti oleh 10 partai politik. Pemilu ini memperebutkan 360 kursi di DPR. Pemilu tahun ini dimenangkan oleh Golkar dengan 236 kursi. Pemerintah berkaca pada masa Orde Lama, banyaknya partai tidak mendatangkan stabilitas sehingga menjadikan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu sempat muncul usulan dengan sistem distrik. Supaya mendorong penyederhanaan partai secara alami, sudah ada RUU-nya loh. Sayangnya ditolak oleh DPR lantaran khawatir akan merugikan eksistensi partai-partai politik dan juga usulan untuk memberikan jatah kursi kepada ABRI. Akhirnya atas usul Soeharto melalui Undang-Undang 3 tahun 1975, pemerintah menyederhanakan partai politik atau yang biasa disebut dengan fusi ke dalam 3 golongan, golongan spiritual, golongan nasionalis, dan golongan karya. Sejak itulah pemilu selanjutnya rutin dilaksanakan 5 tahun sekali dengan 3 peserta pemilu. Saat itu Golkar diwacanakan oleh Soeharto bukanlah sebagai partai politik, melainkan sebuah golongan untuk orang-orang yang ingin berkarya. Hal ini menyebabkan pergerakannya bisa sampai ke tingkat desa, berbeda dengan 2 parpol lainnya, yaitu PDI dan P3, yang pergerakannya hanya sebatas tingkat kabupaten. Nah, dengan prinsip monoloyalitas itulah Golkar selalu menang dalam setiap pemilu dan mengisi lebih dari 50% kursi di setiap parlemen. Dan MPR selalu memilih Soeharto menjadi presiden. Pada masa ini, presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR. MPR itu terdiri dari DPR yang kita pilih melalui pemilihan umum, utusan golongan yang dipilih melalui KPU, yang pada saat itu berada di bawah Kemendagri, dan utusan daerah yang dipilih oleh DPRD. Alhasil pada masa itu secara langsung dan tidak langsung, jalannya pemerintahan di badan eksekutif ataupun legislatif berada di bawah kendali Golkar pada saat itu. Masa ini pemilu dilaksanakan dengan mekanisme proporsional tertutup. Proporsional tertutup menjadikan pilihan karena pada masa itu banyak masyarakat Indonesia yang buta aksara. Proporsional tertutup ini juga diberikan keuntungan pada PDI dan P3 karena mereka berkesempatan untuk memperoleh kursi DPR, yang mana hal itu tidak akan terjadi dengan sistem distrik. Pemilu 2 Mei 1977. Menjelang pemilu ini muncul gerakan golput yang diinisiasi oleh mahasiswa lantaran dirasa tidak ada kebebasan, sikap jujur, dan keadilan dalam pemilu. Golput dilakukan dengan cara tidak datang ke TPS ataupun merusak surat suara. Namun, meskipun ada gerakan golput, tingkat partisipasi pada masa ini konsisten di angka 90%. Bahkan lebih tinggi dari negara demokratis lainnya seperti Prancis dan India. Hasil pemilu 2 Mei 1977, jadi dari situ 99 kursi diduduki oleh P3, 232 oleh Golkar, dan 29 diduduki oleh PDI. Pemilu 4 Mei 1982, suara yang digunakan Golkar secara nasional meningkat. Golkar memperoleh 242, PDI dan P3 kehilangan masing-masing 5 kursi. Pemilu 23 April, Golkar berhasil memperoleh 299 kursi dan PDI 40 kursi, P3 merosot sehingga hanya mendapatkan 61 kursi. Kemerosotan tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan tidak diperbolehkannya partai menggunakan asas Islam. Semua harus Pancasila, serta diubahnya lambang Ka'bah menjadi lambang bintang. Pemilu 9 Juli 1992 agak mengejutkan banyak orang. Perolehan suara Golkar merosot dari 73% menjadi 68%, sehingga ia kehilangan 17 kursi. Yang berhasil menaikkan suara adalah PDI menjadi 56 kursi dan P3 hanya menaikkan 1 kursi menjadi 62 kursi. Pemilu 29 Mei 1997, Golkar berhasil memperoleh 325 kursi, P3 meraih 89 kursi,
yang disebabkan dari dukungan dari Jawa yang sangat besar sedangkan PDI hanya mendapatkan 11 kursi. Hal tersebut lantaran adanya konflik internal PDI yang menyebabkan PDI terpecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri. Semoga video bermanfaat dan dapat diambil pelajaran dari video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.